Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mitra pelajar, ketemu lagi ya sama kakak, Kak Zamzam. Hari ini kita akan bahas tentang yang namanya soal simak sejarah tahun 2018. Kalian penasaran kan gimana soalnya? Oke, langsung aja kita bahas ya. Baik, langsung saja ya, kita masuk ke nomor yang pertama. Di sini sudah kakak tuliskan materinya, yaitu tentang konsep dasar ilmu sejarah. Penulisan historiografi tradisional Indonesia seperti babat dan tarikh bersifat titik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu kata kuncinya. Ada historiografi tradisional, ada babat, dan ada tarikh. Babat itu adalah cerita sejarah yang bercampur dengan mitos dan ilmu gaib. Contohnya seperti babat Tanah Jawi, babat Cirebon, dan sebagainya. Tarikh sendiri itu artinya adalah sejarah pada masa awal abad Masehi sampai sekarang. Contohnya adalah tarikh Masehi gitu. Nah, historiografi tradisional ini merupakan salah satu tahapan penelitian sejarah. Tepatnya tahapan terakhir ya, di sini sudah kakak tuliskan pengertiannya. Historiografi itu merupakan tahapan penulisan kembali suatu peristiwa sejarah, di mana tahapan penelitian sejarah itu dibagi ke dalam 5 tahapan. Yang pertama ada pemilihan topik dan judul. Yang kedua ada heuristik. Heuristik itu adalah tahapan pengumpulan sumber-sumber sejarah. Yang ketiga tahapan verifikasi atau tahapan kritik sumber ya, untuk menguji kevalidan dan keaslian dari sumber sejarah yang didapat. Yang keempat ada tahapan interpretasi atau tahapan penafsiran kembali peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir ini tahapan historiografi, yaitu tahapan penulisan kembali peristiwa sejarah dalam bentuk jurnal, skripsi, penelitian ya, dan juga bisa tesis ataupun disertasi. Nah, penulisan sejarah sendiri di Indonesia itu dibedakan menjadi 3 tahapan. Yang pertama disebut dengan tahapan historiografi tradisional, yang kedua historiografi kolonial, dan yang ketiga historiografi modern. Ciri-cirinya bagaimana? Nah, di sini sudah kakak tuliskan. Historiografi tradisional itu adalah penulisan sejarah dari zaman Hindu-Buddha sampai kerajaan Islam. Ciri-cirinya berarti dia istana sentris. Istana sentris itu maksudnya adalah menceritakan tentang kehidupan kerajaan, raja-rajanya dan anak keturunannya. Terus dia juga bersifat subjektif, jadi hanya berdasarkan sudut pandang suatu tokoh yang menulis. Seperti itu ya. Yang kedua ada historiografi kolonial. Nah, ini terjadi di zaman apa? Zaman penjajahan Belanda. Ciri-cirinya Eropa sentris, karena yang menulis itu adalah orang-orang Eropa dan orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Dan sifatnya juga subjektif karena berdasarkan sudut pandang dari yang menulis, yaitu orang-orang Belanda itu sendiri. Dan yang terakhir ada historiografi nasional atau modern, yaitu historiografi atau penulisan sejarah dari zaman kemerdekaan hingga sekarang. Itu ciri-cirinya Indonesia sentris, berisi tentang perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan sampai sekarang. Dan dia itu bersifat objektif, jadi berdasarkan objeknya, tidak lagi bersifat subjektif, berdasarkan subjek yang meneliti ataupun yang menulis, seperti itu. Jadi untuk menjawab yang nomor 1 kita sudah bisa ya, apa jawabannya? Penulisan historiografi tradisional seperti babat dan tarikh bersifat apa tadi? Ciri-cirinya dia adalah subjektif. Berarti jawaban untuk yang nomor 1 ini adalah yang C. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke nomor 2 ya. Di sini sudah kakak tuliskan soalnya. Materinya yaitu tentang proses islamisasi di Indonesia. Menurut pendapat sebagian para ahli, kedatangan Islam di Indonesia pertama kali ada sejak abad ke-7 Masehi ya. Ahli-ahli yang berpendapat demikian mendasarkan teori pada titik. A. Berita Cina dari dinasti Tang, B. Nisan kubur Sultan Malik Al-Saleh, C. Masa arus pembayaran, yang D. Bukti berita Marco Polo, dan E. Berita Ibnu Battuta. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kalian harus tahu tentang apa? Bukti-bukti tertua masuknya Islam di Indonesia. Oke, di sini sudah kakak tuliskan pembahasannya. Bukti tertua masuknya Islam di Indonesia itu dibedakan jadi 2. Ada internal dan ada bukti eksternal. Bukti internalnya berdasarkan makam, sedangkan eksternalnya berdasarkan kronik. Kronik itu adalah catatan sejarah para penjelajah samudra. Bukti internalnya ada beberapa makam yang ditemukan dan dianggap sebagai makam Islam tertua di Nusantara. Yang pertama ada makam Fatimah binti Maimun. Dia meninggal sekitar abad ke-11 Masehi karena di batu nisannya dituliskan kapan dia meninggal. Jadi itu menjadi bukti tertua masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua ada makam Sultan Malik Al-Saleh, pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai, yang diperkirakan meninggal abad ke-13 Masehi.
Jadi di situ ada bukti bahwa sekitar abad ke-13 Masehi Islam sudah masuk ke Nusantara. Yang ketiga ada makam Maulana Malik Ibrahim atau yang kita kenal dengan Sunan Gresik. Itu menunjukkan bahwa Islam sudah masuk Indonesia sekitar abad ke-15 Masehi. Yang kedua ada bukti eksternal, yaitu bukti kronik atau catatan sejarah para penjelajah samudra. Jadi ada penjelajah samudra, traveler ya, dari luar negeri ke Indonesia yang kemudian menuliskan catatan perjalanannya, yang kemudian catatan perjalanannya itu dijadikan sebagai sumber sejarah. Di antaranya ada beberapa orang dan beberapa kronik yang bisa kita temukan. Yang pertama ada berita Arab, itu diperkirakan dari kronik Arab ya, abad ke-7 Masehi Islam sudah masuk ke Indonesia, karena dia menyatakan bahwa ada kerjasama antara kerajaan-kerajaan di Indonesia, tepatnya yaitu kerajaan Zabak atau Sribuza dengan kerajaan di Arab Saudi dalam bidang perdagangan. Oke, yang kedua ada berita Cina, tepatnya dari dinasti Tang, itu juga mengatakan bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga ada berita dari Maroko, yaitu dari seorang tokoh bernama Ibnu Battuta, yaitu dia menyatakan bahwa Islam sudah masuk sekitar abad ke-13 Masehi. Sedangkan yang keempat ada berita dari Italia yang menyatakan bahwa Islam sudah masuk sekitar abad ke-15 Masehi dari seorang tokoh penjelajah samudra bernama Marco Polo. Dan yang terakhir ada berita Portugis ya, kronik Portugis, yaitu dia menyatakan bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sekitar abad ke-16 Masehi dari seorang tokoh bernama Tom Pires yang merupakan sekretarisnya Alfonso de Albuquerque ya. Albuquerque dari Portugis yang ke Indonesia tahun 1511 Masehi. Nah, dari sini, dari pembahasan ini dapat kalian ketahui ya, jawabannya berarti apa? Bukti masuknya Islam sejak abad ke-7 Masehi. Ahli berpendapat demikian berdasarkan pada teori apa? Kalau yang A, berita Cina dari zaman dinasti Tang. Nah, itu jawabannya yang tadi ya, berita Cina dari dinasti Tang, abad ke-7 Masehi. Berarti jawabannya yang A. Ya. Oke. Kalau yang B, nisan kuburan Sultan Malik Al-Saleh, itu tadi abad ke-15, jadi bukan ya. Masa arus pembayaran itu juga bukan. Berita Marco Polo itu dari abad keberapa Marco Polo tadi? Abad ke-15 Masehi. Kalau berita Ibnu Battuta itu sekitar abad ke-13 Masehi. Jadi dapat disebutkan bahwa intinya ada dua berita atau bukti yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi. Yang pertama itu berita dari Cina, tepatnya dari dinasti Tang, dan yang kedua itu adalah berita dari Arab. Seperti itu ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, kita lanjut ya ke nomor 3. Di sini sudah kakak tuliskan soalnya. Materinya yaitu tentang zaman pendudukan Portugis di Nusantara. Berikut ini adalah dampak dari datangnya bangsa Portugis di Nusantara yang menyebabkan perubahan dalam bidang kecuali ... A. Ekonomi, B. Agama, C. Seni, D. Kuliner, dan E. Politik. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu tentang apa? Tentang pengaruh penjajahan Portugis di Nusantara. Di sini sudah kakak tuliskan. Apa saja sih pengaruh penjajahan Portugis di Nusantara? Yang pertama, ada di bidang ekonomi. Dengan dijajahnya Indonesia oleh Portugis, kemudian di Indonesia diterapkan yang namanya sistem monopoli perdagangan. Maksudnya apa? Jadi semua komoditas dagang di Nusantara itu dipegang kekuasaannya oleh Portugis, di mana rakyat Indonesia harus menjual barang-barangnya ke Portugis tentunya ya. Nah, kemudian hal ini membuat negara Portugis itu sangat diuntungkan, namun orang-orang di Nusantara itu dirugikan. Seperti itu ya. Yang kedua, ada di bidang agama. Di bidang agama, Portugis kemudian menyebarkan agama Nasrani ke seluruh Nusantara. Kenapa? Karena dia pada awalnya datang ke Nusantara dengan semboyan atau semangat 3G atau 3G ya, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold keinginan mendapatkan kekayaan, Glory mendapatkan kejayaan, dan Gospel untuk menyebarkan agama Nasrani ke seluruh dunia, termasuk di Nusantara ya. Jadi dengan adanya penjajahan Portugis ini, rakyat di Nusantara jadi mengenal agama baru bernama agama Nasrani. Sampai sekarang ya. Oke, yang ketiga ada di bidang seni. Nah, mungkin kalian sekarang tahu ada beberapa alat musik, namanya alat musik keroncong yang dikenal sebagai budaya asli Indonesia. Nah, ternyata alat musik keroncong ini merupakan alat musik yang asalnya itu dari negara Portugis.
Jadi nggak asli Indonesia banget juga gitu ya. Jadi dikenalnya alat musik keroncong itu merupakan salah satu pengaruh Portugis di bidang seni musik. Oke. Kemudian yang terakhir ada di bidang politik, yaitu dengan dijajahnya Indonesia oleh Portugis, kemudian ada beberapa kerajaan yang mengalami keruntuhan. Di antaranya ada contohnya kerajaan Malaka. Terus nanti ada juga kerajaan Ternate yang dikuasai juga oleh Portugis. Yang kemudian sistem pemerintahan di kerajaan tersebut digantikan dengan sistem pemerintahan kolonial. Seperti itu. Jadi untuk yang nomor 3 ini bisa kita jawab ya sekarang ya. Dampak Portugis atau penjajahan Portugis di Nusantara dalam beberapa bidang kecuali apa? Yang A, ekonomi ada tadi ya, adanya monopoli perdagangan. Yang B, agama juga ada dengan dikenalnya yang namanya agama Nasrani. Yang C, di bidang seni tadi ada di bidang seni musik, yaitu seni musik keroncong ya. Dan yang D, kuliner nggak ada ya, berarti jawabannya yang D, betul sekali. Di bidang politik tadi ada, yaitu dengan adanya Portugis di Nusantara, jadi kerajaan-kerajaan Islam Nusantara mengalami keruntuhan yang digantikan dengan sistem pemerintahan kolonial. Berarti untuk jawaban nomor 3 adalah jawabannya yang D lebih tepatnya. Baik, kita lanjut ya untuk yang nomor 4. Di sini sudah kakak tuliskan soalnya. Materinya yaitu tentang pergerakan nasional. Komisi yang dibentuk pada akhir pemerintahan Hindia Belanda untuk meneliti keinginan, cita-cita dan pendapat berbagai golongan masyarakat di Indonesia terutama Pulau Jawa tentang perkembangan tata negara dan kedudukan masyarakatnya adalah Komisi A. De Graaf, B. De Jong, C. Fishman, D. Dousteker, dan E. Jongman. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kalian harus tahu tentang sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda di zaman pergerakan nasional. Organisasi tersebut namanya adalah Volksraad atau Dewan Rakyat. Kalau sekarang mungkin namanya DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Namun pada pelaksanaannya Volksraad ini tidak mempunyai suara di parlemen Belanda. Kan cukup aneh ya. Dewan Perwakilan kan harusnya menyuarakan kepentingan rakyat. Namun pada pelaksanaannya dia tidak mempunyai suara di parlemen Belanda. Oleh karena itu kemudian muncul sebuah tuntutan yang disebut dengan Petisi Sutarjo yang ditandatangani oleh Sutarjo pastinya ya, bersamaan dengan beberapa partai politik di dalam Volksraad. Nah, di dalam petisi Sutarjo itu isinya adalah partai-partai politik di Volksraad itu menuntut pemerintahan Belanda untuk memberikan status otonom, yaitu Indonesia tetap dijajah sama Belanda tetapi diberikan kekuasaan untuk menentukan nasibnya dan rumah tangganya sendiri dengan pembentukan status otonom, pemerintahan otonom itu tadi. Jadi kita tidak diberikan kemerdekaan, namun diberikan keleluasaan untuk mengatur daerah kita sendiri. Namun, hasil dari petisi Sutarjo ini ternyata ditolak oleh Belanda karena Indonesia dianggap tidak matang untuk mempunyai pemerintahan sendiri. Akibatnya, partai-partai politik di dalam Volksraad membentuk konsentrasi radikal yang kemudian terbentuklah yang namanya Gabungan Aksi Politik Indonesia yang sering disingkat dengan GAPI, diprakarsai oleh seorang tokoh bernama Muhammad Husni Tamrin. Tuntutan GAPI ini cuma satu, yaitu menuntut Indonesia berparlemen dengan syarat mengganti Volksraad menjadi parlemen yang sebenarnya. Namun, hasil dari GAPI ini nantinya tetap ditolak sama Belanda. Tapi sebelum ditolak, Belanda itu membentuk sebuah komisi yang disebut dengan Komisi Fishman. Tujuannya atau tugasnya itu adalah untuk meneliti keinginan masyarakat Indonesia yang terkait dengan tuntutan Indonesia berparlemen. Jadi Komisi Fishman itu untuk meneliti bagaimana rakyat di Indonesia khususnya di Pulau Jawa tentang rencana pembentukan parlemen sendiri. Namun karena Komisi Fishman itu dibuat dan dipimpin oleh orang-orang Belanda, sehingga hasil dari penelitian Komisi Fishman itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Hasil dari Komisi Fishman itu adalah rakyat Indonesia menyatakan bahwa sangat puas dijajah oleh Belanda dan tidak mau mendirikan atau mempunyai parlemen sendiri. Sehingga karena hasil Komisi Fishman itulah kemudian tuntutan GAPI pun tetap ditolak oleh Belanda. Jadi dapat kita jawab ya, untuk yang nomor 4 ini, komisi yang dibentuk pada akhir pemerintahan Hindia Belanda untuk meneliti keinginan, cita-cita dan pendapat berbagai golongan masyarakat di Indonesia adalah komisi apa tadi? Komisi Fishman. Betul sekali. Berarti jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Di sini sudah kakak tuliskan materinya, yaitu tentang zaman pendudukan Jepang.
Keperluan minyak bumi merupakan salah satu penyebab invasi Jepang ke Indonesia. Hal ini disebabkan adanya embargo minyak terhadap Jepang yang dilakukan oleh negara A. Inggris, B. Belanda, C. Amerika Serikat, D. Cina, dan E. Arab Saudi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu tentang yang namanya faktor yang menyebabkan invasi Jepang ke Indonesia. Di sini sudah kakak tuliskan pembahasannya ya. Sebab Jepang melakukan ekspansi atau perluasan wilayah atau penyerangan ke Indonesia. Yang pertama itu karena embargo atau pelarangan ekspor minyak bumi dan baja dari negara Amerika Serikat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Amerika Serikat kemudian melakukan embargo ke Jepang? Jadi, sebelum embargo ini dilaksanakan, Jepang pada waktu itu telah menjajah Korea dan Cina. Setelah menjajah Korea dan Cina, dia berperang dengan Rusia dan akhirnya juga menang. Untuk mencegah perluasan atau ekspansi Jepang ke kawasan Asia yang lain, kemudian Amerika Serikat melakukan embargo. Karena apa? Karena 80% minyak dan baja yang dimiliki oleh Jepang itu didapatkan dari Amerika Serikat. Makanya Amerika Serikat melakukan kebijakan pelarangan ekspor tersebut supaya Jepang tidak memperluas ekspansinya ke negara-negara lain. Namun hal tersebut tidak membuat Jepang jadi taubat gitu istilahnya. Jadi kemudian si Jepang itu malah mikir gimana caranya bisa dapat minyak dan baja tapi bukan dari Amerika Serikat. Dari mana? Dari kawasan Asia Tenggara. Akhirnya kemudian Jepang melakukan ekspansi ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nanti tiba pertama kalinya di Tarakan, Kalimantan Timur, yang kemudian di sanalah banyak sumber daya alam. Oke. Selain karena adanya embargo tersebut, Jepang itu juga mempunyai paham Hakoichi yang artinya 8 penjuru dunia dalam satu atap, yaitu keinginan Jepang menjadi pemimpin negara-negara di dunia. Dan yang terakhir karena tadi ya, keinginan Jepang untuk mendapatkan sumber daya alam dari Indonesia untuk mendukung perang Asia Pasifik, karena pada waktu itu Jepang sedang berperang melawan sekutu dalam perang dunia yang kedua. Jadi dapat kita jawab ya untuk yang nomor 5 ini. Siapa yang melakukan embargo terhadap Jepang? Yaitu negara Amerika Serikat, dengan tujuan mencegah Jepang menjadi negara imperialis dan memperluas ekspansinya ke negara-negara lain. Seperti itu ya. Jadi jawabannya C. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Di sini materinya yaitu tentang zaman tanam paksa atau Kulturstelsel. Pada pelaksanaan sistem Kulturstelsel, pos pengeluaran terbesar pada anggaran belanja pemerintah Hindia Belanda adalah anggaran untuk apa? Membayar pajak, yang A. Yang B. Membayar ganti rugi. C. Mengembangkan perdagangan dan penanaman. Yang D. Membangun infrastruktur demi lancarnya arus distribusi. Dan yang E. Menyediakan peralatan pertanian. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan yang namanya Kulturstelsel atau tanam paksa. Di sini sudah kakak tuliskan pembahasannya ya. Kulturstelsel itu adalah kebijakan Belanda untuk memaksa penduduk di Nusantara menanam tanaman ekspor. Contohnya seperti tebu untuk bikin gula ya, lada, kopi, cengkeh, dan lain-lain ya. Ini berlangsung 40 tahun, dari tahun 1830 sampai 1870, yang nantinya digantikan oleh sistem politik pintu terbuka atau politik liberal ya. Sebab kenapa Belanda melaksanakan kebijakan Kulturstelsel ini? Karena adanya kekosongan kas negara Belanda yang pada waktu itu habis untuk perang melawan Diponegoro, perang melawan Prancis dan lain sebagainya, sehingga kas negaranya kosong. Nah, tugas dari Kulturstelsel atau tujuan dari Kulturstelsel ini berarti adalah untuk mengisi kas negara Belanda yang kosong. Siapa penggagasnya? Penggagasnya itu adalah Johannes van den Bosch, seorang gubernur jenderal di Indonesia yang memimpin Indonesia tahun 1830. Ada beberapa aturan sebenarnya tanam paksa ini, diantaranya ada 1/5 tanah disediakan untuk tanam paksa. Jadi kalau kalian punya tanah 10 meter, yang 2 meternya harus diberikan untuk tanam paksa. Yang kedua, kalau gagal panen yang tanggung jawab pemerintahan Belanda, terus hasilnya semuanya harus diserahkan ke pemerintahan Belanda. Terus dia juga bebas pajak. Kalau nggak mau menanam juga dapat diganti dengan bekerja selama 66 hari di pabrik ataupun perkebunan Belanda. Nah, akibat yang ditimbulkan dari Kulturstelsel ini diantaranya adalah dibangunnya infrastruktur penunjang tanam paksa seperti jalan, jembatan, dan pabrik-pabrik di seluruh wilayah Indonesia
supaya untuk mempermudah arus distribusi dari si tanam paksa itu sendiri. Nah, inilah yang menjadikan anggaran terbesar Belanda untuk melaksanakan tanam paksa. Namun hal tersebut sangat menguntungkan negara Belanda. Akhirnya rakyat Indonesia lah yang kemudian jadi sengsara. Terus terjadi bencana kelaparan karena rakyat Indonesia hanya disuruh untuk menanam tanaman ekspor. Seperti itu ya. Nah, kemudian kas negara Belanda yang tadinya kosong ini menjadi terisi bahkan sampai surplus. Makanya Van den Bosch itu di Belanda dianggap sebagai pahlawan yang menyelamatkan Belanda dari kebangkrutan. Seperti itu ya. Nanti kebijakan ini di tahun 1870 digantikan dengan sistem politik liberal atau sistem politik bentuk terbuka. Nah, berarti dapat kita jawab ya, untuk yang nomor 6 ini pos anggaran terbesarnya adalah di apa tadi? Salah satu akibat dari tanam paksa ini adalah dibangunnya infrastruktur penunjang. Jadi banyak sekali uang yang dikeluarkan oleh Belanda untuk bikin jembatan, jalan, pabrik-pabrik dan lain sebagainya sebagai yang namanya infrastruktur penunjang ya tanam paksa itu sendiri. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang apa? Yang D ya, betul. Membangun infrastruktur demi lancarnya arus distribusi. Walaupun dia mengeluarkan uang banyak, tetapi dia mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat sehingga kemudian kas negara yang tadinya kosong menjadi surplus seperti itu. Jadi kita bisa lanjut ke nomor berikutnya ya. Baik, kita lanjut ke nomor 7 ya. Di sini sudah kakak tuliskan, ini materinya yaitu tentang zaman praaksara. Langsung aja. Sarkofagus merupakan bukti adanya akulturasi budaya asli Indonesia dengan budaya India. Sebab fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk memuja roh nenek moyang. Apakah dua pernyataan ini betul? Coba kita lihat. Yang pertama, sarkofagus merupakan bukti adanya akulturasi. Apa sih yang dimaksud dengan akulturasi? Akulturasi itu di sini sudah kakak tuliskan pembahasannya, merupakan perpaduan dua kebudayaan atau lebih tanpa meninggalkan kebudayaan asli. A plus B sama dengan AB. Contohnya seperti misal bentuk bangunan candi yang bentuknya seperti berundak-undak. Candinya itu adalah candi Hindu ataupun candi Buddha. Namun struktur bangunannya itu adalah struktur bangunan punden berundak. Nah, dari situ terjadi apa? Berarti perpaduan dua kebudayaan, tapi tanpa menghilangkan kebudayaan lama atau asli. Nah, itu yang disebut dengan akulturasi. Yang kemudian di sini juga ada apa? Sarkofagus. Apa sih yang dimaksud dengan sarkofagus? Nah, sarkofagus itu adalah salah satu hasil kebudayaan di zaman megalitikum. Hasil kebudayaan zaman megalitikum itu diantaranya ada beberapa contoh. Diantara yang pertama ada yang namanya menhir. Menhir itu adalah tubuh batu untuk memuja arwah nenek moyang. Dolmen, meja tempat sesaji. Sarkofagus, peti jenazah yang berbentuk lesung, persegi panjang. Waruga, peti jenazah kubus dengan tutup limas. Jadi dia kubus terus ada tutup limasnya. Lingga, lingga itu adalah arca batu. Dan yang terakhir ada punden berundak, yaitu bangunan berundak-undak yang bentuknya seperti kayak piramida ya, namun digunakan untuk memuja arwah nenek moyang. Nah, berarti dapat kita simpulkan untuk menjawab nomor 7 ini adalah apa? Sarkofagus merupakan bukti adanya akulturasi. Enggak ya, sarkofagus itu adalah asli kebudayaan zaman megalitik tanpa perpaduan dari kebudayaan lain. Berarti jawabannya kurang tepat. Berarti pernyataan pertama salah. Oke. Yang kedua, fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk memuja roh nenek moyang. Kurang tepat ya, karena fungsi utamanya tadi adalah dia sebagai peti jenazah. Ya, kalau yang untuk memuja arwah nenek moyang itu adalah menhir, tugu batu yang tadi. Berarti jawaban pernyataan untuk yang nomor 2 ini juga salah. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua juga salah. Berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 7 adalah yang E. Betul sekali. Jadi seperti itu. Kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. Baik, kita lanjut ke nomor 8 ya. Di sini sudah kakak tuliskan soalnya. Materinya yaitu tentang peradaban kuno di dunia. Peradaban kuno, sebagaimana peradaban Mesir dan India, muncul dan berkembang di wilayah aluvial yang memungkinkan para penduduknya bercocok tanam dan mencukupi kebutuhannya dari hasil panen, serta selebihnya dijual ke wilayah yang lain. Oke. Sebab pernyataan keduanya, wilayah aluvial adalah wilayah yang dahulu sering dilanda banjir tahunan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu beberapa peradaban kuno di dunia. Di antaranya di sini sudah kakak tuliskan ya. Peradaban kuno di dunia itu terbagi ke dalam beberapa wilayah.
Dan semua wilayah peradaban kuno ini terletak di daerah aliran sungai. Makanya biasanya disebut sebagai peradaban sungai. Yang pertama, ada peradaban Mesopotamia. Meso itu diantara, Potamos itu sungai. Jadi peradaban Mesopotamia itu adalah peradaban yang terletak di antara dua sungai, yaitu sungai Eufrat dan Tigris yang sekarang berada di negara Iran. Yang kedua ada peradaban sungai Nil, yaitu peradaban Mesir kuno. Ada ketiganya peradaban sungai Indus ya, berada di India. Yang keempat ada peradaban sungai Huanghe, itu ada di Cina. Ada peradaban Romawi dan Yunani, itu peradaban di Eropa. Dan peradaban suku Maya, Inka, dan Aztec di Amerika. Nah, semua peradaban ini merupakan peradaban yang terletak tadi di daerah aliran sungai. Itu disebut dengan wilayah aluvial. Wilayah aluvial itu adalah wilayah yang sangat subur, yang terletak di sepanjang daerah aliran sungai. Karena dia letaknya di pinggiran sungai, makanya dia subur. Karena subur, makanya pertanian di daerah tersebut kemudian bisa membuat rakyat yang hidup di pinggiran sungai tersebut menjadi makmur. Biasanya seperti itu. Makanya kemudian muncullah yang namanya peradaban di pinggir-pinggir sungai tersebut. Namun ada dampak negatifnya. Walaupun dia wilayahnya subur, karena terletak di daerah aliran sungai, seringkali wilayah tersebut mengalami banjir apabila tidak dibangun sistem irigasi yang baik. Seperti itu. Nah, berarti kita dapat jawab ya untuk yang nomor 8 ini. Jawabannya apa? Peradaban kuno sebagai peradaban Mesir dan India muncul berkembang di wilayah aluvial. Bener ya tadi ya? Kemudian para penduduknya bercocok tanam karena subur dan mencukupi kebutuhannya dari hasil panen serta selebihnya dijual ke wilayah negara lain. Oke, berarti ini jawabannya betul, pernyataan pertama. Pernyataan keduanya, wilayah aluvial adalah wilayah yang dahulu sering dilanda banjir tahunan. Betul. Jadi tadi, karena wilayah di daerah aliran sungai sering sekali terjadi bencana banjir. Namun, peradaban-peradaban ini nanti mempunyai teknologi sistem irigasi yang baik sehingga banjir itu dapat diatasi seperti itu. Walaupun demikian, ini juga pernyataannya intinya betul. Oke, berarti jawabannya ini betul-betul berhubungan sebab akibat enggak? Enggak ya? Berarti betul-betul tidak berhubungan sebab akibat, maka jawabannya yang B. Betul sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Di sini sudah kakak tuliskan soalnya. Materinya itu adalah tentang zaman demokrasi liberal. Langsung aja. Jatuhnya Kabinet Sukiman yang berakhir pada tanggal 3 April 1952 disebabkan karena apa? Pernyataan 1, mosi tidak percaya dari PNI. Pernyataan 2, penarikan dukungan Nahdlatul Ulama. Pernyataan ketiga, peristiwa Tanjung Morawa. Yang keempat, penandatangan bantuan luar negeri dengan Amerika Serikat. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kalian harus tahu tentang 7 kabinet di zaman demokrasi liberal ya. Demokrasi liberal itu adalah sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia di tahun 1950 sampai 1959 setelah berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, ada 7 kabinet atau perdana menteri di zaman demokrasi liberal itu. Diantaranya ada yang pertama, Muhammad Nasir. Jadi perlu diketahui ya, sistem demokrasi liberal ini membuat rakyat yang diwakili oleh parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan yang namanya mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya itu diajukan apabila perdana menteri dianggap gagal menjalankan pemerintahan. Nah, Muhammad Nasir itu dijatuhkan dari jabatannya dengan mosi tidak percaya dari Partai Nasional Indonesia yang menganggap Nasir itu gagal dalam masalah pembebasan Irian Barat dan PP nomor 39 tahun 1951 tentang pembukaan DPRD yang dianggap menguntungkan partainya sendiri, yaitu Partai Masyumi. Yang pertama. Yang kedua, ada kemudian digantikan sama Sukiman. Sukiman itu dijatuhkan karena dia dianggap memasukkan Indonesia ke blok barat dengan penandatangan Mutual Security Act dengan Amerika Serikat. Dijatuhkan, digantikan sama Perdana Menteri ketiga namanya Wilopo. Wilopo itu kemudian dijatuhkan dengan sebuah peristiwa yang namanya peristiwa Tanjung Morawa, yaitu konflik antara TNI dan Barisan Tani Indonesia. Kemudian setelah dia dijatuhkan, kemudian digantikan sama seorang tokoh bernama Ali Sastro Amijoyo yang kemudian dijatuhkan juga karena penarikan dukungan Partai Nahdlatul Ulama. Pada itu digantikan dengan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap yang kemudian Burhanuddin Harahap itu mengundurkan diri karena telah selesai melaksanakan tugasnya, yaitu melaksanakan pemilu. Kemudian digantikan sama Ali Sastro lagi. Jadi Ali Sastro itu kemudian naik jadi Perdana Menteri lagi untuk periode yang kedua. Nah, kemudian Ali Sastro yang kedua ini dijatuhkan karena penarikan dukungan dari Partai Nasional Indonesia. Setelah itu kabinet terakhir dipimpin oleh Juanda
yang kemudian dijatuhkan karena keluarnya dekret Presiden 5 Juli 59 yang kemudian membuat demokrasi liberal selesai dan digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin. Nah, untuk yang nomor 9 ini berarti kita bisa jawab sebab jatuhnya Kabinet Sukiman karena apa tadi? Kalau pernyataan 1, mosi tidak percaya dari PN itu adalah sebab dari jatuhnya Kabinet Natsir. Jadi bukan ya, Natsir. Oke, kalau yang nomor 2, penarikan dukungan NU itu sebab kejatuhan dari Kabinet Ali Sastro yang pertama ya. Oke, kalau peristiwa Tanjung Morawa itu sebab dari kejatuhan dari Kabinet Wilopo, betul. Dan yang terakhir, penandatangan bantuan luar negeri dengan Amerika Serikat yaitu tadi Mutual Security Act itu adalah sebab kejatuhan dari Kabinet Sukiman. Berarti pernyataan dari keempat ini yang tepat cuma nomor 4. Kalau cuma nomor 4 berarti jawabannya apa? D, betul sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Di sini sudah kakak tuliskan soalnya, yaitu materinya tentang zaman Orde Baru. Nah, peristiwa Malapetaka 15 Januari yang sering disingkat dengan peristiwa Malari yang terjadi pada tahun 1974 merupakan reaksi masyarakat terhadap titik. Pernyataan 1, penanaman modal asing terutama Jepang. Pernyataan kedua, pengangkatan Ali Murtopo sebagai asisten pribadi Soeharto. Pernyataan ketiga, korupsi yang merajalela. Yang keempat, penangkapan simpatisan ex Masumi. Nah, untuk menjelaskan pertanyaan ini, kalian harus tahu tentang yang namanya kebijakan PMA yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto di zaman Orde Baru. Oke, apa sih kebijakan PMA? Intinya, kebijakan PMA itu adalah menjadi awal atau sebab terjadinya peristiwa Malari. Peristiwa Malari itu singkatan dari Malapetaka 15 Januari tahun 1974. Merupakan peristiwa bentrokan antara mahasiswa yang menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang dengan aparat keamanan. Loh, kenapa mahasiswa menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang? Itu ada sebabnya. Nah, sebab dari peristiwa Malari itu karena 1, kebijakan PMA atau penanaman modal asing yang ditolak oleh mahasiswa. PMA itu adalah kebijakan Presiden Soeharto untuk membuat pengusaha-pengusaha asing dapat berinvestasi di Indonesia bahkan sampai 100%. Jadi kekayaan alam, sumber daya alam di Indonesia bisa dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing supaya mereka mau mendirikan pabrik-pabrik maupun perusahaan-perusahaan di Indonesia. Tujuannya baik supaya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Namun hal tersebut dianggap melanggar Undang-Undang Dasar oleh mahasiswa sehingga kemudian ditolak. Seharusnya kan sumber daya alam dan kekayaan alam di Indonesia dikuasai sebesar-besarnya oleh rakyat dan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya kan. Nah, kemudian mahasiswa kemudian menolak kebijakan PMA tersebut. Nah, pada waktu itu di tahun 1974 Indonesia kedatangan seorang Perdana Menteri Jepang bernama Tanaka Kakue yang kemudian Perdana Menteri Jepang ini dianggap sebagai simbol kekuatan asing, penguasa asing, sehingga ketika Perdana Menteri Jepang datang ke Indonesia, mahasiswa kemudian menolak, terjadilah bentrokan ini. Nah, kemudian selain itu juga karena terjadinya korupsi yang merajalela pada masa Orde Baru di tahun 1974 ini. Makanya kemudian mahasiswa menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang ini dan terjadilah bentrokan di situ. Karena demonstrasinya kemudian dianggap anarkis oleh aparat keamanan, kemudian untuk membubarkan demonstrasi, kemudian aparat keamanan menggunakan kekuatannya sehingga kemudian terjadilah bentrokan. Bentrokan tersebut dinamakan peristiwa Malari. Hal ini berakibat pada Presiden Soeharto yang kemudian menyadari bahwa kekuatan mahasiswa ini harus dihilangkan atau dieliminir. Makanya kemudian setelah itu dilakukan kebijakan NKK atau normalisasi kehidupan kampus dan juga dilaksanakan dan diberlakukan yang namanya SUPP atau SIUP, Surat Izin Usaha Penyiaran dan Pemberitaan, supaya untuk mengeliminasi juga kekuatan pers untuk mengkritik pemerintah. Peristiwa Malari inilah yang kemudian menjadi tonggak lahirnya pengekangan kebebasan pers dan berpendapat di zaman Orde Baru. Oke, berarti untuk yang nomor 10 ini kita bisa jawab udah ya. Peristiwa Malari itu disebabkan karena reaksi masyarakat terhadap apa? Satu, karena tadi ya, penanaman modal asing terutama Jepang. Berarti nomor pernyataan pertama itu betul. Untuk memudahkan kalian, kalau kalian yakin nomor satunya betul, pasti nomor 3-nya juga betul. Ya. Karena 1 dan 3 itu tidak terpisahkan ya. Yang kedua, pengangkatan Ali Murtopo asisten pribadi Soeharto, nggak ada hubungannya ya. Penangkapan ex simpatisan ex Masumi itu juga nggak ada hubungannya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah
pernyataan 1 dan pernyataan 3. Pernyataan 1 dan 3 yang benar berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Betul. Oke. Ya, jadi dapat dipahami seperti itu. Demikian ya yang dapat kakak sampaikan tentang pembahasan simak sejarah tahun 2018. Semoga kalian dapat memahami dengan baik apa yang kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.